Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di era pandemi seperti sekarang ini, bahwa penggunaan masker dan vaksinasi adalah dua sejoli yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat itu menjadi kewajiban yang harus kita laksanakan, terutama di hari cuci tangan pakai sabun atau CTPS ini. Mari bersama-sama kita lakukan untuk menjaga dan memutus mata rantai virus COVID-19, karena bagaimanapun tangan adalah anggota tubuh yang banyak memegang benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar kita, yang mana benda atau barang itu kita tidak tahu di situ ada virus atau bakterinya. Mudah-mudahan virus COVID-19 yang trennya terus menurun segera hilang dan berakhir di muka bumi ini, khususnya di negara kita Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Tajuh Hafidhil Quran Nasr Minallah, Desa Jatirejo, Kecamatan Ambal Giring, Kabupaten Pemalang, dan jamaah kuliah subuh pengajian Al-Quran yang insya Allah hari Senin besok kita akan melaksanakan khataman Al-Quran. Mari kita terus tingkatkan amal ibadah kita di menjelang akhir bulan suci Ramadan ini. Para bapak ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Asyifa Desa Jatirejo, bahwa virus COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun ini. Berarti puasa lalu dan puasa sekarang kita masih sama-sama merasakan suasana pandemi virus COVID-19. Begitu juga nanti Lebaran ya masih sama suasana pandemi virus COVID-19. Jadi yang terjadi di Indonesia, pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di negara yang lain. Negara yang lainnya juga terjadi pandemi virus COVID-19, dan akhir-akhir ini juga malah semakin banyak kota Arab Saudi, ya, kota Mekah, ya, juga kemungkinan besar tidak mendatangkan jamaah dari luar kota Mekah untuk ibadah hajinya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa pandemi virus COVID-19 ini belum berakhir, ya, belum berakhir. Di awal bulan Ramadan kemarin itu kasusnya sudah menurun, terus menjelang Lebaran kasusnya meningkat, ya, kasus terpapar virus COVID-19 itu meningkat. Itu disebabkan karena kelalaian kita yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Antara lain adalah mobilitas, ya, atau pergerakan orang dari kota mana ke kota mana, terus di situ berkumpul banyak orang, ya.
pada dasarnya tidak ada yang melarang mudik, ya. Tidak ada yang melarang sholat tarawih, termasuk nanti sholat Idul Fitri, tadarusan, tidak ada yang melarang, ya. Tetapi pesannya adalah tetap menjaga diri dan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan, antara lain adalah memakai masker, ya. Jadi itu perlu kita lakukan supaya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi tidak terpapar, ya, atau tertular dari virus COVID-19, ya. Apalagi virus ini sudah mutasi, artinya sudah berkembang, jenisnya ada lagi, ada varian baru lagi, ya. Itu artinya kita harus tetap terus waspada, ya, untuk menjaga orang-orang yang kita kasihi tadi. Apalagi sudah banyak para ulama, ya, para masyayikh kita yang sudah meninggal, ya, di pandemi virus COVID-19 ini. Kalau ada yang mengatakan memang benar kematian itu ya urusannya Allah, itu ya semuanya sudah tahu, ya. Mati urip ya itu urusan Gusti Allah, ya. Itu sangat benar sekali. Tetapi untuk menjaga, ya, ikhtiar kita dari kematian itu adalah wajib adanya. Kita sudah tahu bahwa di situ ada kandang macan umpamanya, dan macan adalah hewan buas, tidak kenal siapa-siapa, kalau merasa terganggu ya akan diserang. Kok kita masuk ke kandang macan itu kan berarti kita bunuh diri, gitu. Lah itu yang tidak boleh. Kalau kita sudah tahu di situ ada bahaya, paling tidak kita menghindar atau menjaga diri dari macan itu tadi supaya tidak diterkam, gitu. Nah begitu juga pandemi virus COVID-19 melanda di Indonesia, kita tidak tahu siapa, ya. Khususnya di kegiatan bulan Ramadan ini ada tarawih umpamanya di masjid, ya. Di masjid pakai masker itu berpahala. Pahalanya dari mana? Pahalanya dari menjaga diri dan orang lain dari tertularnya virus itu tadi. Niatnya ibadah, ikhtiar, itu insya Allah berpahala. Begitu juga vaksin, ya, disuntik vaksin, itu insya Allah juga berpahala karena bagian daripada ikhtiar, usaha kita untuk menjaga diri dan orang lain, ya. Terus di negara Arab, ya, yang seharusnya melaksanakan ibadah haji yang mendatangkan banyak orang, ya, juga kemungkinan besar tadi tahun ini tidak mendatangkan jamaah haji dari luar kota Mekah, ya. Kemungkinan besar, ya. Karena situasinya tidak memungkinkan, apalagi di negara India, ya, itu tambah panas sekali, ya. Kalau di India kan tidak dimakamkan tapi dikremasi atau dibakar mayatnya. Jadi setiap hari ratusan ribu mayat dibakar, ya. Itu di India. Karena apa? Karena tidak patuh, ya, tidak patuh terhadap protokol kesehatan tsunami virus COVID-19. Kenapa dikatakan tsunami? Karena lonjakannya besar sekali, ya. Jadi orang puluhan, orang ratusan, tapi ratusan ribu, ya. Ratusan ribu orang yang terpapar dan meninggal, gitu. Itu jangan sampai kita negara Indonesia itu terlambat, ya, terlambat kaya nang negara India, ya.
karena tidak patuh saja, ya. Tidak patuh terhadap pemerintah. Jadi pemerintah mengatur ini, mengatur itu, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga kemanusiaan, ya. Menjaga keselamatan jiwa rakyatnya, ya. Jadi sebenarnya ya, tidak ada yang melarang mudik tadi, ya. Tidak ada yang melarang sholat tarawih, tidak ada yang melarang sholat Idul Fitri, ya. Semuanya dianjurkan, ya. Semuanya dianjurkan, tetapi dengan catatan tadi menerapkan protokol kesehatan gitu, ya. Jadi sudah banyak kejadian, ya, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, ya, yang sudah gugur, ya, termasuk tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter. Kan tidak ada yang menginginkan dokter meninggal, itu tidak ada yang menginginkan anggota kita yang jadi relawan kesehatan itu meninggal, kan tidak ada. Menangani pasien harus berada pakai baju APD, sumuk, ya, panas, tapi mereka lakukan karena ingin membantu, ya, membantu menyelamatkan jiwa, ya, membantu menyelamatkan jiwa. Tapi karena tadi kematian memang, ya, Allah yang menentukan, siapapun, ya, wis usaha lengkap nganggo APD tapi karena waktunya meninggal, ya memang meninggal, ya. Tetapi paling tidak sudah berusaha untuk menjaga diri. Jadi itu untuk pengajian kuliah subuh kali ini. Nanti juz 30 akan dibaca besok sore, ya mulai jam 4:30 lah. 4:30 insya Allah akan dimulai baca juz 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.